pemirsa, jumpa lagi bersama saya Citra Agatha dalam acara Info Kursus. Sebuah tayangan yang memuat tentang beberapa keterampilan yang sudah ada di negeri ini. Dan Info Kursus kali ini masih akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat lagi tentang keterampilan dalam dunia broadcast. Dan kali ini, episode yang akan dibahas adalah sequence dan kontinuitas gambar. Sequence dan kontinuitas gambar adalah hal yang inti dan mutlak diperlukan dalam sebuah produksi film dan TV. Karena apabila film hasil produksi yang ternyata memiliki gambar yang tidak kontinuitas, akan membingungkan para penonton atau pemirsa pada saat menyaksikan film tersebut. Nah, untuk membahas sequence dan kontinuitas ini, kita akan ditemani narasumber yang memang sudah ahli dalam dunia broadcasting, yaitu Bapak Muhammad Saleh. Mari pemirsa, kita simak apa yang dimaksud dengan sequence dan kontinuitas gambar pada keterampilan broadcast berikut ini. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi. Pada pendidikan keterampilan broadcast kali ini, kita akan membahas masalah sequence dan kontinuitas. Apa sih yang dinamakan sequence? Sequence mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah suatu rangkaian atau suatu urutan pengadeganan. Sedangkan pengertian yang lain, sequence bisa diartikan sebagai kumpulan dari scene-scene atau kumpulan dari adegan dan adegan. Sedangkan kontinuitas adalah suatu kesinambungan antara gambar yang satu atau shot yang satu dengan shot yang lain. Kesinambungan ini mempunyai beberapa persyaratan tentunya, atau berbagai macam kontinuitas, antara lain yaitu kontinuitas dari gerakan. Apabila kita ingin menyambung gambar shot yang satu dengan shot yang lain, sedangkan kontinuitas adalah kesinambungan dari shot yang satu atau gambar yang satu dengan gambar berikutnya atau shot yang lain. Kontinuitas ini tergantung dari gerakan sehingga disebut kontinuitas gerakan. Kontinuitas gerakan ini cara menyambungnya adalah pada saat gerakan ini dilakukan dari shot sebelumnya, kemudian akan tersambung dengan shot berikutnya dalam komposisi gambar yang lain. Sedangkan kontinuitas arah atau continuity of direction adalah menyambung gambar satu dengan gambar yang lain berdasarkan arah. Sebagai contoh, apabila ada satu pelaku dari satu sisi dari kiri ke kanan, maka shot berikutnya harus kita sambung dari sisi yang sama, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, bagaimana dengan kontinuitas yang lain? Kontinuitas yang lain adalah kontinuitas dari warna. Kontinuitas warna pada saat kita nanti akan menyambung gambar, shot yang satu dan shot yang berikutnya harus mempunyai warna yang sama. Jangan sampai ada warna yang satu kemerahan, shot berikutnya kebiruan, atau padahal dalam satu adegan yang sama. Kemudian shot berikutnya atau kontinuitas berikutnya adalah kontinuitas properti. Apabila kita menyambung gambar pada saat dengan shot medium shot, ya, kita gabung dengan close up-nya, maka continuity atau kontinuitas properti di sini pada saat seseorang itu menggunakan kacamata, berarti pada saat close up-nya harus juga menggunakan kacamata. Kontinuitas yang lain adalah kontinuitas latar. Kontinuitas latar ini sebagai contoh pada saat kita akan mengcover tentang seseorang yang berada di depan komputer dengan menggunakan words, maka latar atau komputer yang kita ambil harus juga word, bukan berupa web. Nah, itu barangkali sepintas mengenai sequence dan kontinuitas. Bagaimana pemirsa? Anda pasti penasaran dan ingin mengetahui kelanjutan penjelasan sang narasumber tentang sequence dan kontinuitas gambar ini, bukan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus.
bersama di Info Kursus yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan sequence dan kontinuitas gambar dalam keterampilan broadcast. Dan masih bersama narasumber kita Bapak Muhammad Saleh. Mari bersama-sama kita simak lanjutan penjelasan sang narasumber berikut ini. Sedangkan kontinuitas dalam bahasa Inggris kita namakan continuity. Kontinuitas ini terdiri dari beberapa, antara lain adalah kontinuitas gerakan. Dalam bahasa Inggris sering kita dengar yaitu continuity of action, yaitu kesinambungan gambar atau antara shot satu dengan shot yang lain berdasarkan gerakan. Apabila dalam satu pengambilan shot yang pertama adalah close up, shot yang kedua long shot, maka shot satu dan shot kedua tadi pertimbangan pemotongannya ada pada gerakan, sehingga dinamakan kontinuitas gerakan atau continuity of action. Yang kedua adalah kontinuitas arah, biasa disebut sebagai continuity of direction. Hal ini bisa dilakukan apabila shot yang pertama terdapat seorang pemain yang berjalan berdasarkan arah dari kiri ke kanan, maka shot untuk berikutnya sebaiknya dari kiri ke kanan, berikutnya dari kiri ke kanan, sehingga terjadilah suatu gerakan yang tepat. Sedangkan yang ketiga adalah continuity warna, continuity of color. Kontinuitas warna ini artinya dari shot pertama pada saat digabung dengan shot kedua setidaknya mempunyai warna yang senada. Apabila shot pertama normal, shot yang kedua seharusnya atau selayaknya juga mempunyai warna yang normal, tidak kebiru-biruan atau kekuning-kuningan. Itu yang dinamakan continuity of color. Berikutnya kita mengenal adanya continuity of background atau kontinuitas latar. Kontinuitas latar ini sebagai contoh apabila kita ingin menyambung sebuah atau dua buah gambar. Yang pertama, misalnya seorang yang berada di belakang komputer pada saat melakukan kegiatan, maka dalam komputer terdapat words. Pada saat kita mengambil close up-nya, maka harus berupa word, bukan web. Itu yang dinamakan continuity of background. Berikutnya kita kenal dengan kontinuitas property atau continuity of property. Continuity of property ini bisa dicontohkan misalnya pada saat ada seseorang membaca koran dalam type of shot-nya adalah medium shot, kemudian kesinambungannya kita akan mengambil close up orang tersebut. Pada saat close up-nya seharusnya dia juga menggunakan kacamata, persis seperti shot yang pertama. Jadi bukan kita pada saat pengambilan close up tanpa kacamata. Ini yang menimbulkan jumping. Kemudian di samping beberapa kontinuitas ini ada ketergantungan, yaitu pada saat pengeditan itu ada yang dinamakan irama dan tempo. Untuk irama dan tempo, sebagai contoh pada saat kita mengedit sebuah adegan tabrakan, maka shot-shot yang disampaikan tentunya shot-shot yang pendek-pendek. Misalnya reaksi dari seseorang yang melihat tabrakan tersebut, kita potong sedemikian dengan shot-shot yang pendek, bukan sebaliknya. Demikian juga irama. Pada saat kita menentukan shot, maka irama mempengaruhi dari cutting point. Sebagai contoh, pada saat kita akan mengedit dari bunga satu ke bunga yang lain, maka disesuaikan dengan iramanya. Maka itulah kesempatan kita untuk menyambung antara shot yang satu dengan yang lain berdasarkan irama. Satu lagi tentang title. Berapa panjang sebuah title untuk sebuah kontinuitas gambar atau sebuah pentayangan title utama? Kita tidak bisa memperkirakan bahwa 10 detik atau 15 detik, tetapi tergantung dari berapa panjang title utama itu akan
sampaikan ke khalayak. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai title Menembus Bumi Merancang Masa Depan, maka pertimbangannya adalah titel tersebut dapat dibaca 2 kali secara perlahan. Menembus Bumi Merancang Masa Depan. Menembus Bumi Merancang Masa Depan. Berbeda dengan titel yang pendek, Aku misalnya. Maka Aku sebagai judul utama pastinya 2 kali bisa dibaca secara perlahan. Aku, cut. Inilah merupakan pengantar tentang sequence dan kontinuitas gambar. Baiklah pemirsa, baru saja kita menyaksikan 2 adegan di dalam sebuah program. Pada adegan pertama atau scene pertama, tampak pengeditannya berkesinambungan, menarik dan hampir tidak ada salah. Tapi bagaimana dengan scene atau adegan kedua? Di dalam adegan kedua tadi, kita melihat, bahkan kita bingung. Tidak saja saya, barangkali Anda pun juga. Dalam adegan kedua, shot-shot atau gambar-gambar yang ditampilkan begitu membingungkan tentang arahnya atau tentang kesinambungannya, sehingga penonton tidak tahu harus mengambil kesimpulan apa. Bagaimana pemirsa? Anda makin penasaran untuk mengetahui kelanjutan pembahasan tentang sequence dan kontinuitas gambar ini bukan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama di Info Kursus dan masih dalam keterampilan broadcast. Mari kita ikuti penjelasan narasumber kita selanjutnya dalam episode sequence dan kontinuitas gambar berikut ini. Pemirsa, dalam sequence dan kontinuitas kita juga mengenal adanya duration of shot atau timing of the shot. Dalam timing of the shot atau duration of shot ini, kita mempunyai beberapa pertimbangan. Boleh juga musik sebagai salah satu pertimbangan untuk menyambung gambar antara gambar satu dengan gambar yang lain berdasarkan irama musik. Pada ketukan-ketukan tertentu, maka disitulah kita akan memberikan tanda bahwa untuk mendapatkan satu ketepatan dan nilai-nilai artistik, maka pada ketukan itu kita akan berpindah dari shot yang satu ke shot yang lain. Nah, demikian juga pada saat kita mengambil close up, medium shot ataupun long shot, tentunya ada satu pertimbangan. Kalau kita akan mengambil long shot, barangkali disesuaikan dengan iramanya, maka duration of shot sebuah type of shot yang long shot maka akan lebih lama dibanding kita mengambil gambar close up seseorang. Close up seseorang mempunyai duration of shot lebih pendek. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mengambil long shot, seorang pemirsa akan melihat bagaimana keadaan di sekitarnya. Di mana objek itu berdiri, maka kita akan bisa memperhatikan apa-apa saja yang berada di sekelilingnya, sehingga tentunya mempunyai duration of shot yang lebih panjang. Nah pemirsa, kami akan sajikan sebuah contoh musik yang di dalamnya mengandung suatu duration of shot, kapan shot itu berganti sesuai dengan iramanya. Semua tergantung dari feeling seorang editor. Editor harus mempunyai taste yang baik sehingga akan membawa film tersebut menjadi ada nilainya. Nah, bagaimana kalau kita membahas tentang transisi gambar? Transisi gambar mempunyai peranan penting untuk menampilkan dari shot yang satu ke shot yang lain. Transisi gambar yang pertama adalah cutting. Cutting di sini adalah penyambungan secara langsung dari shot satu ke shot yang lain secara cepat dan dalam suatu waktu. Maka kita sebut dengan cutting.
Transisi yang kedua adalah fade atau bisa dinamakan fade in, fade out. Untuk fade in mempunyai satu fungsi, yaitu fade in untuk memberikan tanda bahwa dimulainya sebuah film atau sebuah program, yaitu dengan gambar yang perlahan dari gelap secara perlahan menuju ke terang, dari 0% sampai 100% terang. Atau fade in ini juga untuk memulai suatu adegan atau sebuah scene. Sedangkan fade out adalah kebalikannya, untuk mengakhiri sebuah program atau sebuah film. Fade out juga untuk mengakhiri sebuah scene atau sebuah adegan. Adapun transisi yang lain adalah dissolve. Ada yang mengatakan cross dissolve. Dissolve ini sebenarnya hampir sama dengan fade in dan fade out, atau fade out dan fade in. Yaitu pada saat shot pertama akan fade out, pada saat yang bersamaan kita munculkan fade in. Sehingga bedanya dengan fade out dan fade in, kalau fade out dan fade in ada satu frame yang betul-betul bergambar hitam pekat, sedangkan dalam dissolve tidak ada satu gambar pun yang hitam, karena secara bersamaan yang gambar satu fade out, pada saat yang sama kita fade in gambar yang kedua. Nah, fungsi dissolve di sini ada beberapa, antara lain dissolve untuk memberikan suatu nilai-nilai keindahan. Suatu misal, kalau kita ingin menggabungkan antara bunga satu dengan yang bunga yang lain dengan satu irama, maka sebaiknya kita membuat dissolve untuk mencapai satu keindahan. Sedangkan fungsi dissolve yang kedua untuk memperpendek waktu. Pada satu adegan kita mencangkok, ketika kita akan mengikatkan tali karena talinya panjang, maka langsung kita dissolve masuk adegan yang berikutnya. Itu salah satu bahwa dissolve mempunyai fungsi untuk memperpendek adegan. Di satu sisi dissolve untuk mencegah jumping, dan yang terakhir dissolve sebagai salah satu yang berfungsi sebagai flashback untuk menceritakan masa lalu. Kita bisa menggunakan dissolve. Nah pemirsa, tadi sudah disampaikan tentang transisi gambar, antara lain cutting, fade in atau fade out fade in, kemudian dissolve, tapi ternyata masih ada satu lagi, yaitu wipe. Seperti hanya kalau kita naik mobil ada namanya wiper. Wiper sifatnya menghapus, sehingga yang dikatakan wipe di sini adalah kita ingin mengganti gambar yang satu ke gambar yang lain dengan cara seolah-olah kita menghapus gambar yang di depannya, maka muncullah gambar yang berikutnya dalam satu frame. Nah, bagaimana dengan pemirsa? Sudah jelas bukan? Bagaimana pemirsa? Tentu Anda sudah semakin paham dan mengerti tentang apa itu sequence dan kontinuitas gambar, bukan? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam keterampilan broadcast dan masih bersama saya Citra Agatha serta narasumber kita Bapak Muhammad Saleh. Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya dalam episode sequence dan kontinuitas gambar berikut ini. Pemirsa, kita sampai pada segmen yang ketiga. Tadi sudah kita bahas bahwa feeling seorang editor ikut menentukan dalam pembuatan sebuah program. Namun tidak kalah pentingnya, peran seorang kameramen atau camera person amat sangat penting untuk menghasilkan gambar-gambar yang lebih bagus lagi. Kameramen harus menyiapkan gambar-gambar yang tepat untuk sebuah pengeditan. Misalnya pada saat kita mengambilan gambar, harus menggunakan tripod sehingga gambarnya stabil misalnya. Walaupun ada beberapa shot dengan pertimbangan tertentu tidak harus menggunakan tripod. Namun soal keindahan tentunya seorang kameramen sudah bisa
memastikan atau memutuskan bahwa shot tersebut harus menggunakan tripod dengan baik. Untuk mendapatkan gambar yang baik, tentunya seorang kameramen juga mempunyai pertimbangan tertentu, di samping ada pengarahan dari seorang sutradara. Nah, bagaimana seorang kameramen mengambil shot-shot atau pengambilan gambar tersebut? Kita akan mempelajari sedikit mengenai pengertian-pengertian antara lain shot, scene, dan sequence. Apa yang disebut dengan shot? Shot adalah suatu pengambilan gambar sejak kamera itu on sampai kamera itu off. Terserah sampai berapa menit yang akan dilakukan dalam pengambilan gambar tersebut. Ada yang 20 detik, 1 menit, ataupun 1 jam. Asalkan kamera itu on dan off secara berkesinambungan, maka itulah dinamakan satu shot, berapapun panjangnya. Nah, bagaimana dengan scene? Pengertian scene adalah sebuah dan atau gabungan dari shot-shot. Dan scene ini merupakan satu rangkaian shot-shot tadi, biasanya disebut juga dengan adegan. Pengertian berikutnya adalah scene. Scene adalah sebuah dan atau gabungan dari shot-shot yang memberikan pengertian lebih luas. Dan biasanya scene disebut sebagai adegan. Dan scene ini terdapat dalam satu lokasi. Kalau kita pindah lokasi yang lain, berarti kita sudah memasuki scene yang berikutnya. Dengan scene inilah maka timbul atau muncul istilah senario. Karena di dalam senario pada program drama itu adalah gabungan dari scene ke scene yang lain. Scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Berikutnya adalah sequence. Sequence merupakan gabungan dari beberapa adegan atau beberapa scene. Kalau di dalam bahasa barangkali bisa diartikan kalau shot adalah kata, scene adalah kalimat, dan sequence adalah paragraf. Sekarang kita akan membahas masalah indeks, icon, montase, dan sekuensi. Sekuensi dibagi menjadi dua, yaitu sekuensi kontinuitas dan sekuensi kompilasi. Indeks merupakan suatu rangkaian shot untuk mempertegas suatu pengertian. Sebagai contoh, adegan orang bersepeda. Maka dalam pengambilan gambar yang dikatakan indeks adalah bagaimana orang tersebut mempersiapkan naik sepeda, pada saat kakinya mulai mengendalikan sepeda, tangannya, wajahnya, sehingga merupakan satu rangkaian menjadi satu scene naik sepeda. Sedangkan icon adalah rangkaian shot-shot yang berbeda tetapi mempunyai pengertian yang sama. Contohnya, pada suatu tampilan musik, maka kita menampilkan shot saksofon, melodi, bass, dan sebagainya, tapi semua itu terangkum dalam satu pengertian, yaitu pemusik. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang sequence dan kontinuitas. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa. Bagaimana pemirsa? Anda makin tertarik untuk mempelajari keterampilan broadcast, bukan? Jika Anda berminat dan tertarik untuk menggeluti dunia broadcast dan ingin mengikuti kursus keterampilan ini, Anda bisa hubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Dan Anda juga bisa kunjungi website kami di www.infokursus.net. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan broadcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Akhir kata, saya Citra Agatha beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.